Pernahkah kalian merasa menginginkan suatu hal yang kamu mau, tapi untuk melakukannya saja kamu tidak mampu? Rasa yang dalam hati amat bergejolak, namun nyatanya kamu hanya bisa menolak. Ya, seperti inilah yang dirasakan Baskoro. Rasa yang sebenarnya teramat menggebu-gebu, namun ia tetap menolak ajakan untuk bercumbu. Subuh terdengar, Baskoro pun terbangun, namun tubuhnya terasa berat. Ketika baru membuka mata, Condro tengah memeluk tubuhnya erat-erat. Denyut lino jantungnya pun seketika kumat. Baskoro senang karena bisa melihat wajah tampan Condro lebih dekat, apalagi ketika sedang tertidur begini. Wajahnya begitu polos, tak nampak aura keplayboyannya yang terlihat. Baskoro mencoba perlahan melepaskan pelukan Condro, namun Condro justru semakin menghimpit tubuhnya ke pojok tembok. Dan Baskoro bisa merasakan benda keras milik Condro yang sedang menempel di paha kanan Baskoro. Mas, sudah subuh. Bas mau subuhan, Mas gak sholat. Condro pun terkejut. Dia seketika langsung melepas pelukannya. Maaf, gak apa-apa Mas. Baskoro mau subuhan, Mas gak sholat. Besok-besok aja, Mas lupa bacaannya, ucap Condro yang membuat Baskoro kaget, namun dia tak mau mempertanyakannya. Ya sudah, Mas lanjut aja tidur, bentar ya Mas. Baskoro pun mengambil wudhu, lalu kembali ke kamar dan melaksanakan kewajibannya. Di saat Baskoro sholat, diam-diam Condro memfotonya. Mas, kok fotoin aku? Ucap Baskoro melipat sarungnya saat usai sholat. Gak apa-apa, pengen aja lihat kamu kayak gitu, Mas adem. Oh iya, dari waktu ini Mas belum punya nomor kamu sama sekali. Mas jadi nyesel waktu itu buang nomor kamu. Nih, ketik nomor kamu di HP Mas. Oh iya Mas, gak apa-apa, aku juga gak nyangka bisa jadi pembantu Mas. Hehe. Nih, udah Mas. Bas, bisa nggak mulai hari ini kamu jangan nyebut pembantu? Kan emang bener ta Mas? Iya sih, tapi biar enak, asisten rumah tangga aja ya. Sama aja Mas. Tapi mulai sekarang kamu gak sekedar Mas anggap sebagai asisten rumah tangga Mas, tapi Mas juga anggap kamu seperti adik Mas sendiri. Anggap aja adik angkat. Wah, aku mau Mas, aku mau. Aku senang sekali dan bersyukur punya kakak yang baik dan ganteng seperti Mas. Kalau begitu, sekarang deal ya, ucap Condro sembari mengacukan jari kelingkingnya. Iya Mas, deal. Kalau begitu, bagaimana kalau nanti malam kamu libur jualan? Karena Mas pengen ngajak kamu jalan-jalan, sekaligus makan malam. Mau nggak? Mau Mas, mau. Tapi kalau aku nggak jualan, nggak apa-apa deh Mas. Aku libur aja hari ini, sekali-kali refreshing, hehe. Seolah-olah mengerti kegundahan Baskoro, Condro tiba-tiba mengeluarkan beberapa lembar uang kertas berwarna merah dan menyerahkannya untuk Baskoro. Nih, ambil untuk gantiin kamu off hari ini. Gak usah Mas, aku kasihan sama Mas, tak rasa-rasain. Mas dari kemarin keluar duit terus buat Bas. Bas takut nanti uang Mas habis gara-gara Bas. Ambil aja Mas. Belum nanti malam Mas ngajak Bas jalan-jalan lagi. Pasti Mas Condro keluar duit lagi. Bas, duit Mas masih banyak. Kakak Mas juga adalah dokter, sekaligus pemilik salah satu klinik terbesar di kota ini. Jadi jangan khawatir. Mas, mohon maaf. Bukannya Bas mau gurui atau sok ceramahi. Bas minta Mas Condro lebih bisa bersyukur dan menghargai sama uang. Maksudnya Bas, jangan suka menghambur-hamburkan uang, karena tak semua orang beruntung seperti Mas memiliki rezeki lebih. Itulah, Bas bisa mengerti, karena Bas bisa merasakan bagaimana susah dan capeknya mencari uang, pontang-panting dari pagi sampai malam. Jadi Bas gak mau jadi benalu buat Mas. Bas, peluk. Mas,
Mendengar kata-kata Baskoro, Condro terharu. Condro tiba-tiba menarik tubuh Baskoro dan memasukkannya ke dalam pelukannya. Dia tidak menyangka bisa bertemu dengan anak laki-laki sepolos Baskoro. Condro sama sekali tidak menyangka. Di zaman diserba dunia tipu-tipu sekarang ini, masih ada orang yang jujur, tulus, dan apa adanya seperti Baskoro. Dan hal itu membuat Condro semakin yakin jika Condro merasa sangat tepat dan merasa tidak salah memilih Baskoro menjadi salah satu orang terdekatnya saat ini. Bas, Mas gak tahu harus ngomong apa. Tapi intinya, Mas senang dan bersyukur banget nemuin kamu. Bas juga bersyukur banget Tuhan mempertemukan Bas dengan malaikat penolong yang ganteng dan sebaik Mas. Bas, jika kamu menganggap Mas penolongmu, maka tidak ada alasan untuk kamu menolak uang ini. Tapi Mas, ayo, ambillah. Mas akan sedih jika kamu menolaknya. Ayo, ambillah. Iya Mas, makasih banyak ya Mas, makasih. Bas, Mas harap mulai sekarang, jika kamu butuh apa-apa, kamu bilang aja sama Mas. Jangan sungkan-sungkan ya. Iya Mas. Oh iya Mas, bentar ya, aku buatin sarapan dulu buat Mas. Gak usah, Mas gak biasa sarapan pagi. Lagi pula pagi ini Mas mau ke klinik, mau bertemu orang-orang suruhan Mas Maruto. Ada sesuatu yang Mas mau bicarakan. Habis itu Mas mau lanjut jalan sama Anes. Jadi kayaknya Mas gak pulang. Kamu ambil sepeda kamu sendiri bisa kan? Ya bisa Mas, nanti aku naik ojek. Gak usah dikasih uang, ini udah lebih. Hehe. Oh ya sudah, dan ini kunci rumah Mas. Sekarang kamu bisa pegang. Mas udah percaya kamu, jadi kamu bisa langsung ke rumah tanpa perlu mampir dulu ke rumah Mas Gono. Oh gitu, iya Mas. Ya sudah, Mas pergi dulu ya. Sepertinya Bapak belum bangun. Salam ya buat Bapak, ucap Condro sembari mengelus kepala Baskoro, dan Baskoro pun mengantarnya berjalan ke depan. Hati-hati ya, teriak Baskoro. Dan Condro pun tersenyum melambaikan tangannya sebelum wajah tampannya hilang di balik gang. Di sepanjang perjalanan menuju klinik, Condro menerima banyak pesan masuk di HP-nya karena semua ceweknya marah-marah. Itu karena dari semalam mencari keberadaan Condro yang tidak ada di rumah, terutama Anes yang bolak-balik meneleponnya gara-gara semalam tak jadi kencan. Dan setelah ini Condro akan menemuinya. Tak hanya Anes, Anjani, dan Angel pun juga kesal karena dari semalam tak mendapatkan perhatian dari Condro, baik lewat chatting maupun lewat video call. Hal itu membuat Condro merasa kewalahan menangani kesemuanya. Kepalanya pusing dan kesal karena terus-menerus merasa sumpek ngurusin para selirnya. Dan di antara para selir-selirnya, hanya Andin yang tidak pernah sekalipun ikut campur atau terlalu over kepo, selalu ingin tahu apapun urusannya. Condro berpikir sebetulnya Andin adalah wanita yang cukup sempurna di matanya. Hanya saja sikap rakus pada dirinya belum juga cukup memuaskan jiwa kelelakiannya. Siang ini Dr. Maruto bersama komandan diantar untuk bertemu Panglima Maijen Samudro, yang tak lain adalah sahabatnya sendiri ketika sekolah dan kuliahnya dulu. Samudro mengajak Maruto hanya untuk sekedar makan siang dan juga sekedar mengobrol mengenai situasi di perbatasan. Wah, sudah lama aku tidak makan rawon. Aku jadi rindu kampung halaman. Baru dalam hitungan hari kamu di sini sudah rindu kampung halaman. Gimana? Apa kamu masih betah hidup di tengah hutan? Kamu meremehkanku? Ya enggak, Mar. Siapa tahu aja. Kamu ini gak berubah. Oh iya, bagaimana kondisi Prada Tirto? Dia sudah bisa berjalan tadi pagi, jangan khawatir. Syukurlah, aku salut padanya. Dia sudah beberapa kali berhasil menangkap dan melumpuhkan musuh, dan berkali-kali hampir mati juga karena melindungi Serda Heri dan juga menyelamatkan nyawamu. Aku juga berniat hendak menaikkan pangkatnya. Ya, aku rasa dia pantas mendapatkannya, ucap Maruto senang mendengarnya. Oh iya, aku dengar ada logistik datang. Dan salah satunya pesanan kamu. Apa yang kamu pesan, Mar?
Oh, hanya sekedar obat-obatan. Dan juga beberapa pakaian untuk beberapa warga. Dan sedikit peralatan tulis untuk anak-anak belajar. Hanya itu saja. Terima kasih Mar, aku salut kepadamu. Kamu dokter, kaya, punya beberapa usaha, tapi kamu rela masuk ke dalam hutan tak dibayar. Aku masih penasaran, selain jiwa kemanusiaan yang memanggilmu ke sini, adakah alasan lain yang melatar belakangi kamu datang ke sini? Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Aku hanya ingin hidupku bermanfaat bagi manusia dan berguna bagi bangsa dan negara. Itu saja. Tapi aku kasihan sama kamu. Sampai sekarang masih sendiri. Aku harap kamu jangan menyerah setelah apa yang menimpamu. Aku tidak menyerah. Andai ada wanita yang tulus benar-benar mau menerima kekuranganku, aku akan pertimbangkan. Jika ada. Tapi jika tidak, sendiri juga tidak masalah. Mar, perempuan itu bukan tak ada, tapi kamunya yang gak mau nerima. Kamu masih bisa cari istri. Kamu masih bisa adopsi. Iya, aku tahu. Tapi aku masih nyaman sendiri. Di mana-mana tetap enak berdua daripada sendiri. Kamu ini niat ngajak aku makan atau mau ngurusin urusan pribadiku sih? Ya Mbok, jangan emosian gitu toh, malah ngeliatin kalau kamu kurang perhatian dan kasih sayang perempuan. Ngomong lagi tak siram kuah rawon nih ke mukamu. Tuh kan? Ya habisnya. Maruta kesal sahabatnya itu selalu memaksanya kawin. Meski keduanya sudah berkepala 4, namun jika sudah bersama, sikapnya tak ada bedanya dengan anak kecil yang suka bertengkar. Tak kasih tahu ya Mar. Sebagai sahabat, aku cuma mau ngingetin. Aku cuma mau kasih tahu kata orang kalau laki-laki kelamaan sendiri, banyak yang bilang berarti laki-laki itu homo. Mar, minum Mar. Maruta seketika tersedak kuah bakso saat mendengar ucapan jika laki-laki yang sendiri identik dengan homo. Aku bukan homo. Iya, aku tahu. Dan jangan sampai kalau bisa, amit-amit. Asal kamu tahu Mar, sejak aku bertugas menjadi Pangdam, sudah berapa kali aku menemui kasus seperti ini. Maksud kamu? Iya, aku sering menemukan kasus cinta sejenis yang menimpa prajuritku. Dan anehnya cukup banyak prajurit kami yang menyimpang. Aku heran, mengapa mereka bisa begitu? Tapi peraturan tetaplah peraturan. Mereka yang jelas-jelas ketahuan menyimpang akan dipecat secara tidak hormat. Dek. Maruta terdiam. Dia tiba-tiba memikirkan Tirto. Entah mengapa dia merasa ketakutan jika suatu saat hal seperti ini menimpa Tirto, juga menimpa Serda Heru dan Serda Heri. Sebetulnya mereka bisa saja aku penjarakan, seperti yang dilakukan panem lain, yang mungkin lebih kejam daripada aku. Karena beberapa dari mereka memang keterlaluan, melakukannya dengan terang-terangan, apalagi saat sedang bertugas. Sangat menjijikan, dan itu jelas-jelas tidak dapat dimaafkan. Lantas, mengapa kamu tidak memenjarakannya? Sejujurnya, kamu tahu kan aku seperti apa dari dulu? Aku itu bukanlah orang yang suka ikut campur, meskipun aku juga bukan orang yang pro dan kontra mengenai hal seperti itu. Hanya saja karena ini di lingkunganku dan masih tanggung jawabku, ya maka aku harus tetap tegas melaksanakan apa yang harus kulakukan. Lalu, apa pendapatmu tentang cinta sesama jenis? Kalau menurutku sih aneh aja ngelihatnya Mar. Mungkin karena aku gak ngerasain kayak mereka sih. Aku gak mau ngomongin yang gimana-gimana. Aku kira kamu juga sudah mengerti sendiri. Hal seperti itu dilarang di negara kita. Mungkin jika saja di negara kita legal, pasti sudah lain ceritanya. Hal seperti ini akan biasa. Aku rasa menjadi seorang gay tidaklah mudah di negara kita, Mar. Ada yang main aman cuma bisa diam, tapi gak sedikit juga Mar yang terang-terangan saat ini. Kadang aku gak habis pikir, apa yang membuat mereka menjadi pecinta sejenis, padahal gak kurang-kurang lawan jenis. Sama, aku juga bingung pada diriku sendiri. Hah? Gimana? Maksudku aku juga sama. Bingung kenapa mereka bisa begitu.
ucap Maruto hampir saja keceplosan. Oh ya wis, habisin rawon sama baksonya. Sebentar lagi aku ikut nganterin kamu kembali ke base camp sekaligus. Baiklah. Ketika Maruto hendak menghabiskan makanannya, HP-nya bergetar. Condro video call. Maruto pun minta izin keluar sebentar untuk mengangkat telepon. Assalamualaikum, Mas. Gimana kabar? Lagi di mana nih? Tumben bisa ngangkat. Iya, lagi keluar hutan, makanya agak lancar signal. Makasih ya, udah sampai paketannya. Iya, sama-sama. Ini juga habis dari klinik, konfirmasiin sama orang-orangnya Mas. Ternyata udah terkirim, syukurlah. Sik, kok Mas lihat ada yang beda sama adik Mas? Beda apanya Mas? Kelihatannya lagi seneng. Biasanya kalau udah kayak gini, punya koleksi baru nih. Cewek mana lagi? Gak ada cewek baru. Pusing mikirin cewek-cewek, pada bawel. Mas, aku udah nemu pembantu pengganti Simbo. Baguslah. Kamar Mas rutin dibersihkan kan? Beres, dijamin pulang dalam keadaan rapi. Cie, pasti seksi nih pembantu baru. Semangat bener jelasinnya. Siapa namanya? Pasti Inem ya, pelayan seksi. Bukan Inem, tapi Baskoro. Loh, kok Baskoro? Laki-laki dong. Iya Mas, anaknya masih muda, polos, lucu, rajin, pekerja keras. Pokoknya aku gak kesepian meskipun gak ada Mas. Segitunya. Ya udah, terserah kamu aja. Yang penting rumah beres. Dan kalau Mas boleh saranin, mending kamu berhenti nakal. Gak bagus buat kehidupan, juga gak bagus buat kesehatan kamu. Sebagai seorang dokter, Mas khawatir aja sama adik Mas sendiri. Tenang aja Mas, aku selalu main aman kok. Kondom selalu ada kemanapun aku pergi. Bagus. Tapi kalau bisa, belajarlah setia. Kamu sudah kepala 3, bukan waktunya main-main. Usia lelaki sepertimu sudah pas berumah tangga. Jangan sampai seperti Mas yang telat. Mas akan senang jika kamu bisa menikah dengan Andin. Mas merestui jika kamu dengan Andin. Sudah cukup bersenang-senangnya. Sudah cukup buang-buang waktu. Sudah cukup buang-buang uang. Hentikan petualanganmu yang tidak berguna itu dan seriuslah pada satu wanita. Tapi aku gak mau duluin Mas, kata Eyang, pamali melangkahi yang lebih tua. Jadi aku akan menikah kalau Mas juga udah duluan menikah. Fix, no debat. Sore ini Serda Heru dan Heri seperti biasa berjaga berkeliling di sekitaran gubuk. Sedangkan Prada Tirto sendiri bertugas menjaga para warga laki-laki yang sedang berburu ikan di sungai terdekat. Dan sore ini, Dr. Maruto baru saja kembali dari markas Kodam yang diantar oleh komandan secara langsung. Setelah sampai, komandan pun kembali ke base camp. Dr. Maruto pun disambut oleh Maria, gadis kecil yang selalu bersama selama mengabdi di hutan. Dokter kembali, Mama dokter kembali. Dokter kembali juga. Apa dokter lapar? Tidak usah Mama, saya tadi sudah makan. Di mana Serda Heru dan Heri? Oh, mereka di belakang berjaga sembari mengumpulkan kayu bakar. Prada Tirto sendiri sepertinya turun ke sungai mengawasi beberapa warga berburu ikan. Oh. Dokter, apa yang dibawa Pak Tentara itu? Tunjuk Maria pada beberapa kardus di belakang Maruto. Iya, Bapak nempatin janji Bapak sama kamu. Bapak bawain kamu alat tulis dan juga baju buat kamu, Mama Mevi, dan juga yang lain. Nanti kita bagi-bagi ya. Sekarang bantu Bapak membawanya ke dalam. Maria bantu yang ringan-ringan saja ya, bisa kan? Bisa Pak Dokter. Bagus, anak pintar. Maruto pun membawa masuk barang-barang tersebut ke dalam gubuk bersama Mama Mevi. Lalu membuka satu persatu barang-barang tersebut, kecuali kardus berisi obat-obatan. Lalu Maruto menyuruh Maria dan Mama Mevi mencoba baju yang ia berikan. Maria senang tak terkira saat memakai beberapa pakaian dari Maruto. Salah satunya yaitu gaun cantik yang dibelikan oleh Condro. Maria, kamu cantik sekali nak. Kamu suka? Suka dokter.
Maria, bilang terima kasih sama Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter. Sama-sama nak. Mama, nanti tolong dibagi untuk yang lain. Dan kalau ada yang belum kebagian, bilang jangan khawatir. Pasti akan kebagian di pengiriman keesokannya. Siap dokter. Baiklah, kalau begitu saya mau ke belakang dulu. Menemui Serda Heru dan Harry untuk memberikan kaos ini untuk mereka. Iya dokter. Maruto pun mencari Serda Heru dan Harry di belakang. Maruto pun heran, mengapa Serda Heru dan Harry senang sekali berjaga di belakang. Meski memang keduanya sempat menjelaskan jika musuh seringkali datang menyusup lewat belakang. Sedangkan jika dari depan, sudah banyak personil yang berjaga dari area base camp yang berada di bawah. Maruto pun terus mencari keduanya, dan begitu sampai di belakang, tepat di balik pohon, Maruto melihat Serda Heru duduk berdua sembari merangkul Serda Harry. Seketika Serda Heru melepas rangkulannya dari Serda Harry. Dokter, sudah kembali? Iya, maaf aku tidak bermaksud mengganggu kalian. Aku hanya ingin memberikan sesuatu. Ini, ambillah. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Lumayan, bisa dipakai ketika kalian sedang bersantai. Wah, terima kasih dokter, ucap Serda Harry senang. Sedangkan Serda Heru memperhatikan sikap aneh Dokter Maruto. Dokter, apa aku boleh tanya sesuatu? Tentu saja, boleh. Ada apa Serda? Apa ukuran bajunya kurang besar? Tidak, bukan itu. Aku hanya heran, mengapa tadi dokter sempat berkata takut mengganggu kami? Oh, itu karena aku mengira kalian sedang mengobrol dengan serius. Dokter, apa dokter sempat menguping pembicaraan kita? Dan maaf, jujur kemarin aku sempat melihat kalian. Serda Harry mulai panik, sedangkan Serda Heru menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan situasi di sekitar. Lalu tiba-tiba keduanya menarik tangan Dokter Maruto dan mengajaknya ke tempat yang dirasa cukup aman. Dokter, apa dokter melihat kami? Tanya Serda Harry serius. Ya, aku tidak sengaja melihat kalian melakukan hal yang tidak pantas, ucap Dokter Maruto tegas, sehingga membuat keduanya tiba-tiba berlutut di hadapan Dokter Maruto, sehingga membuat Dokter Maruto terkejut. Dokter, maafkan kami. Kami mohon jangan laporkan kami pada komandan. Kami mengakui kami memang melakukan hal yang tidak pantas. Itu karena kami saling mencintai, Dok. Dokter boleh tidak percaya orang-orang seperti kami, tapi kami mohon dengan segenap hati. Tolong jangan laporkan kami pada komandan. Tolong, ucap Serda Harry sembari berpegangan pada kaki Maruto yang membuat Maruto tak tega. Sudah, berdirilah. Saya tidak akan melaporkan kalian, ucap Maruto yang seketika membuat keduanya berdiri. Apa benar, Dok? Iya, sesungguhnya saya tidak mau ikut campur urusan kalian. Itu hak kalian. Saya percaya adanya orang-orang seperti kalian. Saya hanya takut dan khawatir kalian lupa akan tanggung jawab kalian. Saya juga takut jika ulah kalian yang sembrono itu bisa mencoreng nama baik tentara. Dan saya pikir kalian sudah tahu resikonya jika kalian ketahuan. Saya hanya berpesan, jangan lengah, tetap waspada. Karena musuh yang paling berbahaya sesungguhnya bukanlah dari dalam hutan, adalah nafsu kalian sendiri. Jadi jangan sampai mengorbankan diri kalian sendiri, bahkan orang lain, apalagi sampai membuat malu orang tua. Jadi lebih baik, mulai sekarang lebih berhati-hati lagi. Siap, terima kasih dokter, teriak keduanya kompak dan ketiganya saling melempar senyum. Siang ini setelah Condro selesai dari rumah Anes, Condro melajukan mobilnya ke rumah Andin. Dan setelah di rumah Andin, Pak Satpam pun membukakan pintu gerbang, lalu mobil Condro pun masuk. Sayang, emuah. Dari mana? Tadi habis dari klinik Mas, ada perlu disuruh Mas Maruto. Jalan yuk. Kemana? Aku lagi males kemana-mana. Baguslah di rumah aja.
biar langsung. Aku kangen nih sama kamu. Ting ting, ucap Condro memberi kode. Kamu datang-datang cuma mau enaknya aja. Aku lagi dapet. Ya, padahal udah tegang dari tadi nih. Coba lihat. Ih, apaan sih? Bentar, aku bikin spaghetti. Mau nggak? Wih, enak nih. Kebetulan lapar. Sayang, aku numpang mandi ya. Dari pagi belum mandi. Iya, mandi sana. Habis ini mateng. Tak lama kemudian, Condro selesai mandi dan kembali ke ruang makan. Nih. Wah. Enak. Enak kan? Enak sayang. Ketika keduanya sedang asik makan, Baskoro tiba-tiba video call. Seketika wajah Condro sumringah, lalu mengangkat teleponnya. Mas, Bas, kok belum pulang jam segini? Udah selesai beres-beresnya? Udah mas, ini lagi mau makan siang. Mas ada di mana itu? Nih sama Andin, sama lagi makan siang juga. Makan spaghetti. Wah, enak banget kayaknya. Tapi aku juga makan spaghetti loh mas. Nih, spaghetti Jawa alias bakmi ayam. Bisa aja kamu. Mas, salam ya buat Mbak Andin. Nih, ngomong sendiri. Bas, wah kelihatannya enak banget tuh bakminya. Ya enak-enak aja mbak, murah meriah. Yang penting wareg, yang penting kenyang. Aku malah pengen tahu rasanya spaghetti, tapi gak kuat beli. Kamu pengen spaghetti? Nanti kapan-kapan mbak bikinin deh. Hah? Gak usah mbak, bercanda. Tapi mbak serius loh. Nanti malam lewat sini kan? Hari ini gak jualan mbak. Mau jalan-jalan sama Mas Condro. Hah? Oh ya, kemana? Gak tahu Mas Condro. Kenapa? Kamu mau ikut? Oh, enggak kok. Aku ntar mau ke ultah temen. Apa perlu ku antar dulu? Gak perlu, kamu jalan aja. Tapi ingat, awas ganjen. Tenang aja, cuma kamu. You're the only one. Bas. Ya mbak. Mbak nitip Condro sama kamu ya. Jangan biarin dia genit sama cewek lain. Kalau ada yang mencurigakan, laporin ke mbak. Iya mbak. Bagus. Ucap Andin yang membuat Condro geleng-geleng. Mas, aku boleh ngajak Mas Gono gak? Ya, kita gak berdua aja dong. Biar rame mas. Ya sudah, kalau gitu biar tambah rame, Mas ajak Wono juga. Biar malam ini si Devi dan Desi yang on air. Iya mas. Ya udah, kamu makan dah. Sampai ketemu ya ntar malam. Iya mas. Andin melihat ekspresi yang tak biasa dari Condro ketika menelpon Baskoro. Belum muncul pikiran macam-macam di benak Andin, namun hanya saja sepertinya Baskoro dan Condro terlihat sangat dekat meski keduanya baru saling kenal. Sore ini Dokter Maruto hendak turun ke sungai untuk mandi. Dia berani berjalan sendiri karena Sedaheru bilang di bawah ada Prada Tirto yang sedang menjaga warga berburu ikan. Dan ketika hampir turun, Dokter Maruto bersalipan dengan beberapa warga yang baru selesai berburu ikan dan hendak naik ke bukit. Dokter, pasti mau mandi, apa perlu kami temani? Di bawah sudah tak ada orang. Ah, tidak apa-apa. Saya sendiri saja, bukankah ada Prada Tirto di bawah? Ah iya, sepertinya masih di bawah. Tapi baru saja kita semua tak lihat Prada Tirto. Apa mungkin dia sudah naik? Oh, belum. Sedari tadi saya belum melihat Prada Tirto. Ah, kalau begitu dia masih di bawah. Ya sudah, kami lanjut naik ya. Dokter hati-hati jalanan licin. Iya, terima kasih. Ah iya, saya ada pakaian untuk kalian semua. Nanti diambil di Mama Mevi ya. Ah, terima kasih Pak Dokter. Sama-sama. Ah, ayo naik sudah. Kita mau cepat-cepat bakar nih ikan. Maruto pun kembali turun ke sungai sendirian. Dan di saat Maruto sudah di bawah, dia tidak bertemu Prada Tirto. Maruto menelehkan pandangannya ke kanan dan ke kiri. Namun tetap saja ia tak menemukan Prada Tirto. Maruto mengira
Mungkin Pradatirta telah naik. Hanya saja dia melewati jalan lain. Maruto merasa sedikit cemas. Suasana sungai di tengah hutan cukup sepi. Maruto sesegera mungkin berjalan mendekati bibir sungai. Dia hanya ingin mandi sebentar saja dan tidak mau berlama-lama karena takut mengancam nyawanya. Maruto terus berjalan membawa handuk dan peralatan mandinya. Ketika hampir mendekati sungai, Maruto mendengar suara aneh. Seperti suara langkah kaki sedang berjalan. Namun ketika dia menoleh, tak ada satupun orang di sekitarnya. Maruto pun menyingkirkan pikiran buruknya. Maruto merinding. Maruto bukan takut. Sebagai keturunan orang Jawa yang kental, dia percaya akan hal mistis. Dia menganggap penghuni hutan ini mungkin ingin menyapanya. Maruto kembali melangkah. Lagi-lagi suara langkah kaki itu kembali muncul. Maruto kembali menoleh, namun tetap saja tak ada satupun manusia yang ada di depan matanya. Wahai penghuni hutan, jangan menggangguku, karena aku juga tidak mengganggumu. Aku hanya ingin menumpang mandi. Itu saja. Setelah Maruto merasa telah meminta izin atau istilahnya permisi, Maruto pun kembali berjalan ke bibir sungai yang sekarang sudah ada di depannya. Maruto memilih tempat untuk ia mandi tepat di antara bebatuan yang tidak terlalu terlihat terbuka. Namun Maruto tak sadar jika jarak beberapa meter dari tempatnya saat ini ada seseorang yang telah mengintainya. Bukan mengintai, lebih tepatnya mengawasi dan menjaga dokter kesayangannya itu. Ya, seseorang itu adalah Tirto. Bagaimana mungkin Maruto menyadari keberadaan Tirto? Sedangkan Tirto saat ini dalam mode penyamaran, alias memakai kostum serba dedaunan yang menutupi seluruh tubuhnya. Hal itu sudah biasa dilakukan para pasukan untuk mengintai musuh. Namun, bukannya musuh yang kali ini ia dapat, melainkan dokter tampan yang hendak mandi. Pradatirta pun gugup. Bagaimana tidak, di balik semak-semak, ia melihat dokter Maruto mulai membuka satu persatu pakaiannya. Tirto mulai takut. Rasanya lebih takut dari bertemu musuh. Tirto bukan takut jika dia ketahuan, namun dia takut jika sesuatu di antara pahanya bereaksi. Karena jika sudah bereaksi, dia sulit mengendalikannya. Dan ternyata benar. Pradatirta panas dingin saat melihat Maruto membuka kemejanya. Disinari matahari sore yang mulai tenggelam, nampak kulit punggung cerah halus berkilau. Dengan guratan otot yang sedikit menonjol, sangat sedap dipandang mata. Bukan hanya punggung indah sang dokter yang amat sedap dipandang mata, namun Tirto sempat menahan nafasnya beberapa saat, lalu menghembuskan dengan perlahan sembari kesulitan menelan salivanya akibat melihat bongkahan padat pantat Maruto yang membelakanginya. Sesuatu di bawah sana memberontak, seolah ingin keluar dari kandangnya dan hinggap di bongkahan milik Maruto. Tirto mulai bergerak perlahan ketika menyadari bongkahan itu telah tenggelam ke dalam sungai. Maruto menoleh seperti ada yang bergerak, namun ternyata tak ada apa-apa. Dan begitu Maruto menenggelamkan tubuhnya ke dalam sungai, Pradatirta bergegas berlari dan sembunyi di balik batu agar lebih dekat melihat Maruto. Maruto pun kembali muncul ke permukaan. Rambut basahnya tampak seksi di depan Tirto. Maruto lalu berjalan ke tepian dan hendak mengambil sabun. Semakin ke tepi, bagian bawah Maruto terlihat menggantung bebas dan lepas dengan rambut yang tak terlalu lebat. Namun, bukan bagian di depannya yang menjadi favoritnya, melainkan bongkahan padat milik Maruto yang membuat jiwa kelelakiannya terbangun. Maruto yang masih tidak sadar jika Tirto kini memperhatikannya langsung mengambil peralatan mandinya, lalu mengambil sabun dan menyabuni tubuhnya. Tirto menikmati pemandangan indah itu, apalagi ketika tangan Maruto mulai menyabuni bagian belakangnya. Dengan busa sabun yang amat melimpah, yang perlahan-lahan dengan sempurna mulai menutupi bongkahan pantatnya. Ingin sekali rasanya Pradatirta menjadi busa itu, agar bisa merasakan halusnya pori-pori permukaan kulit Maruto. Tirto tak tahan lagi. Ingin sekali ia sesegera mungkin mendapatkan cinta Maruto,
agar sesegera mungkin dapat menyentuhnya. Tirto tak hanya sekedar nafsu melihat dokter itu, tapi juga keinginan memilikinya begitu besar. Dia tak peduli lagi dicap homo. Tirto semakin yakin dengan keputusannya untuk banting setir dari menyukai perempuan berbelok menyukai laki-laki. Dia tak mau laki-laki lain. Dia hanya ingin Dr. Maruto, lelaki untuk yang pertama dan terakhir kalinya. Tirto tak tahan lagi. Ingin rasanya dia menggauli Dr. Maruto. Namun itu tidak mungkin. Sedangkan ia merasakan semakin mengeras. Tirto dengan terpaksa hendak membuka resleting celananya sendiri. Namun baru saja hendak membuka resleting, Prada Tirto mendengar suatu pergerakan dari arah utara sungai. Dan bukan hanya Tirto, Maruto juga sepertinya mendengar. Itu karena Maruto terlihat panik. Dan tak menunggu lama, mata elang Prada Tirto dapat menangkap musuh dari kejauhan yang siap meluncurkan busur panahnya untuk menyerang Maruto. Dor, dor, dor. Peluru Tirto berhasil menembak tangan musuh dan menggagalkan usaha musuh menyerang Maruto. Namun sayang, berkali-kali Tirto melayangkan tembakannya, tapi musuh berhasil kabur, masuk kembali ke dalam hutan. Maruto sendiri yang terkejut suara tembakan seketika hanya memakai handuk lalu mencoba berlari. Namun baru saja kakinya keluar dari air, set! Sebuah semak belukar raksasa tiba-tiba menarik dan memaksakan tubuhnya untuk masuk ke dalamnya. Lalu menghimpitnya sembunyi di balik batu menghindari musuh. Tirto membungkam mulut Maruto agar tidak berisik. Dokter, ini aku Tirto. Jangan bersuara. Awas! Busur panah terpental mengenai batu yang melindungi Tirto dan Maruto. Maruto ketakutan, tubuhnya merapat ke tubuh Tirto. Tirto malah senang. Dia memanfaatkan ketakutan Maruto untuk berbuat lebih. Apalagi ketika busur panah terus-menerus menyerang keduanya. Maruto semakin panik. Tenang, aku akan melindungi dokter. Jangan takut, percaya padaku. Kamu akan aman. Dor, dor, dor. Ucap Tirto sembari terus menembakkan peluru ke arah musuh. Suara peluru seketika membuat Maruto tiba-tiba memeluk tubuhnya dengan kencang. Dan itu membuat Tirto merasa takjub. Aroma wangi sabun yang keluar dari tubuh Maruto pun menyeruak masuk ke dalam hidungnya. Sambil menyelam minum air. Di saat tangan kanan Tirto terus menembakkan peluru ke musuh, tangan kirinya justru bergerak mengeksplorasi tubuh Maruto. Dan anehnya, entah karena rasa takut atau apa, Maruto justru diam. Tak melawan saat tangan kiri Maruto mulai menyentuh punggung dan mengelusnya. Bahkan, Maruto tetap diam saat menyadari milik Tirto yang sedang tegang itu menempel keras di perutnya. Tak hanya itu, Tirto juga mulai meletakkan dagunya di bahu kiri Maruto. Dagu itu perlahan bergerak mendekati leher. Dan tiba-tiba Tirto berbisik di telinga Maruto. Aku suka dokter. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Aku rela bertaruh nyawa bukan untuk negara, tapi juga untuk orang yang kucinta. Dan itu dokter orangnya. Cups, ucap Tirto sembari mengecup pipi wangi Maruto. Maruto sendiri tak berbicara sepatah kata pun. Dia masih ketakutan dengan busur yang tak kunjung henti menyerang keduanya. Tirto tidak menyerah. Dia terus menembak sembari tangan kirinya terus turun mencari sesuatu di dalam handuk yang melekat pada bagian tubuh Maruto. Dan setelah merasa menemukannya, Tirto meremas bongkahan padat milik Maruto. Konsentrasi Tirto terpecah menjadi dua. Ini adalah pengalaman pertamanya yang tak akan pernah mungkin ia lupakan seumur hidupnya, yaitu bertempur dan bercumbu menjadi satu. Luar biasa. Remasan tangan Tirto membuat Maruto tegang. Kini milik keduanya saling menyapa. Tak lama kemudian suara serangan busur panah terhenti, tanda musuh tumbang. Namun, meski musuh telah tumbang, bukannya Tirto melepaskan Maruto, Tirto justru tiba-tiba memberanikan diri mencium bibir Maruto dengan ciuman yang membara. Maruto mulai sadar, mencoba menghindar namun terlambat. Tirto lebih kuat. Maruto tak mampu melepas dekapan tangan Tirto yang begitu erat.
Tirto juga tak sedikit pun memberi kesempatan Maruto untuk bernafas. Karena Tirto terus menyerang bibirnya secara terus-menerus. Tirto membatin dalam hatinya, ternyata bibir dokter perjaka tua ini nikmat juga. Maruto pun berkata dalam hatinya, jika pria muda ini benar-benar terobsesi pada dirinya. Maruto bingung bagaimana menyimpulkan perasaannya. Maruto belum begitu menerima Tirto. Maruto masih berharap tetap menjadi laki-laki normal. Meski saat ini dia mengakui jika ciuman Tirto yang ia berikan berhasil membuatnya mabuk kepayang. Tak ada bedanya berciuman dengan seorang perempuan. Bahkan sensasinya terasa luar biasa berbeda. Namun ketika percumbuan sedang berlangsung, Maruto teringat kata-kata Samudro. Jika ia tak akan segan-segan memecat anggotanya jika ketahuan menyimpang. Ingatannya itu seketika membuat Maruto takut dan berusaha sekuat tenaga untuk melepas Tirto. Namun sayang, bukannya tubuhnya yang terlepas, malah kini justru handuk yang membelitnya yang terlepas, bersamaan dengan senjata perada Tirto yang jatuh ke tanah. Kedua tangan Tirto itu pun kini lebih leluasa mencakup bongkahan milik Maruto. Namun baru saja kedua tangan itu mendarat di bongkahan padat milik Maruto, tangan Maruto sendiri tiba-tiba meraih tangan Tirto dan langsung menyingkirkannya. Tirto, cukup. Aku tidak mau meneruskannya. Kenapa? Sudah tanggung. Kita saling mencintai, bukan? Tidak. Aku tidak pernah mengucapkan jika aku mencintaimu. Dan aku sama sekali tidak menyukaimu. Bohong. Aku bisa merasakan jika dokter mulai menyukaiku. Tidak. Tapi kau baru saja menikmatinya, bukan? Tidak. Itu karena kamu yang memaksaku. Enggak mungkin. Kamu munafik. Kamu membohongi dirimu sendiri. Sudah gelap. Lebih baik kita segera naik ke bukit. Tidak. Aku tidak akan naik ke atas jika kau tidak mau mengakuinya. Sudah berapa kali aku bilang, aku tidak menyukaimu dan tidak akan pernah menyukaimu. Camkan itu. Ucap Maruto dengan nada tinggi lalu mengambil handuk dan berlari meninggalkan Tirto yang teramat sangat kecewa. Malam ini setelah meminta izin pada bapaknya, Baskoro melajukan sepeda gayungnya ke rumah Condro. Begitu sudah sampai di rumah Condro, Gegono ternyata sudah tiba duluan. Mas, Bas, masukin aja sepedanya di garasi. Alah, sepeda jelek karatan kayak gini siapa mau nyolong mas? Ada aja. Kalau dijual ke tukang rosokan juga lumayan, Bas. Bukannya gitu, Mas. Aku cuma takut dimarahin Mas Condro kalau sepedaku ditaruh di garasinya. Takut ngerusak pemandangan. Ora bakal. Dah, masukin sana. Beneran gak apa-apa? Wis toh, jo ngeyel. Iya. Eits, bentar. Kok kayak ada yang beda ya? Apanya? Kok tumben lebih gantengan? Kamu baru nyadar kalau mas dari lahir udah ganteng. Oh, aku tahu. Pasti muka ganteng mas ketolong sama sweater ini. Bagus banget mas sweaternya. Beli di mana? Aku jadi pengen. Kapan-kapan mau beli kalau ada uang. Kamu mau? Tanya Condro yang tiba-tiba muncul dari dalam rumah. Mas, wah ganteng banget, kayak mau ngapel. Jadi kamu mau sweater kayak Mas Gono? Di mana belinya mas? Berapaan? Nanti kita beli ya. Gak usah mas, kapan-kapan aja. Aku beli sendiri kalau aku udah gajian. Bentar ya, tak masukin sepeda dulu. Oke. Baskoro pun memasukkan sepeda gayungnya dan Gegono mengikutinya. Bas, mas itu gak beli. Tapi sweater ini dikasih si Humo Suntoloyo itu loh. Hah? Kok bisa? Katanya benci, kok dipakai? Sementara Gegono menjelaskan kronologi sweater pada Baskoro, Condro sendiri menghubungi Buwono. Halo Won, ready? Sini dah. Oke, OTW. Bas, mas, ayo berangkat. Ayo mas. Gono pun membukakan pintu mobil untuk Baskoro.
Ayo Bas masuk. Iya Mas. Baskoro pun duduk bersama Gegono di belakang dan mereka pun berangkat. Wah, baru kali ini aku naik mobil bagus. Baskoro. Kemana enaknya bro? Condro malah berlempar tanya pada Bu Wono. Mana aja terserah lo. Mas Gono, diem aja. Kemana mas? Tanya Condro giliran bertanya pada Gono yang terlihat seperti patung. Gak tahu mas, pasrah aja saya dibawa kemana, udah kadung kejebak. Ucap Gono ngambek yang membuat yang lain menahan tawa. Ya sudah, daripada semua bingung, gimana kalau kita ke wahana bermain? Setuju, teriak Wono. Aku mau mas, aku pengen naik roller coaster. Ucap Baskoro senang bukan main seperti anak kecil. Mas Gono, gimana? Kan aku udah bilang Thomas tadi, aku manut wae lah dibawa kemana aja. Tak berapa lama kemudian, Condro menghentikan mobilnya di sebuah store. Won, bentar ya, kalian berdua tunggu di sini dulu. Aku mau ngajak Bas beli sesuatu dulu. Oke. Yuk Bas, ucap Condro menarik tangan Baskoro. Mas, aku ikut, teriak Gono ingin ikut. Gak usah, cuma sebentar aja. Condro pun masuk berdua ke dalam store, sedangkan Bu Wono berdua di dalam mobil bersama Gono. Lo kenapa diem aja sih? Gak apa-apa. Lo takut sama gue? Takut sama homo? Takut sih enggak, cuma bahaya aja. Bahaya apaan? Emang lo pikir gue bakal ngapain lo? Bakal nafsu sama lo? Merkosa lo? Sorry ya, gue bukan homo ngasal. Gue gak bakal ngentot kalau gak sama cowok yang bener-bener gue sayangin. Asal lo tahu ya, gini-gini gue masih perjaka depan belakang. Belum pernah masuk sama dimasukin. Ngerti gak lo? Aku gak mau ngerti dan gak mau tahu. Kamu mau masih perjaka kek, perawan kek, orang ngurus. Gak ada urusannya sama aku. Ucap Gono yang membuat Wono kesal. Lalu duduk menggeser mendekatinya. Aroma parfum Wono semakin tercium di hidungnya Gono ketika Wono mendekat lalu berbisik. Denger ya, cepat atau lambat, gue bisa jamin
semakin lo benci sama gue, semakin cepat lo bakalan berurusan sama gue. Dan pintu mobil tertutup. Condro dan Baskoro masuk, yang seketika terkejut melihat Wono duduk menghimpit Gono. Namun seketika Wono kembali ke tempat duduknya semula, dan mobil pun berjalan. Tak lama kemudian mereka berempat sampai di sebuah taman bermain. Condro membayari tiket masuk keempatnya. Lalu sekarang semuanya masuk. Yuk, yang mau naik? Bebas, mau naik apa aja. Enggak mas, aku enggak naik. Aku enggak bisa naik itu, mual. Sama takut ketinggian. Teriak Gono tidak mau. Dasar deso, ucap Wono mengejek. Ya, terus naik apa dong? Tanya Baskoro bingung. Apa ya? Gimana kalau kita memacu adrenalin masuk rumah hantu? Setuju mas, seru kayaknya, teriak Baskoro semangat. Aku gak mau mas, aku paling takut sama begituan, teriak Gono masih tidak setuju. Lo mending pulang aja deh. Ini itu kagak mau lo apa? Teriak Wono kesal. Iya mas, gak apa-apa kok, gak usah takut. Hantunya itu hantu-hantuan, bukan beneran. Iya mas, santai aja. Lagian kan kita berempat. Atau gini aja, mas tunggu di sini aja, nggak usah ikut sendirian. Ucap Condro mencoba memberi solusi, namun Gegono menoleh ke Baskoro dan Baskoro menganggukkan kepalanya. Ya wes, aku ikut. Nah, gitu dong. Bentar ya, aku beli tiket dulu. Condro pun membeli tiket. Bu Wono memperhatikan Gono yang terlihat ketakutan. Bas, kok pengunjungnya sepi ya? Yang ke wahana rumah hantu, kalau di tempat lain kok lebih rame? Lah kan tadi Mas Condro udah nawarin mau naik apa, tapi Mas Gono gak mau. Ya wes manut aja mas, pasti di dalam ada yang jaga, gak mungkin gak. Yuk ready semuanya. Ayo mas, aku gak sabar, ucap Baskoro senang. Keempatnya pun kini masuk, dan begitu keempatnya masuk, berak. Pintu masuk tadi langsung tertutup otomatis dan terkunci. Waduh, pintunya terkunci mas, teriak Baskoro yang membuat Gono panik. Tenang aja, mungkin emang harus seperti itu. Dan kita harus melewati jalur yang harus kita lewati jika ingin keluar. Yuk lanjut. Waduh, ada kuburan. Kini keempatnya mulai melewati jalan setapak, yang di sebelah kanan kiri terdapat batu nisan, yakni pemakaman buatan. Semakin masuk ke dalam, semakin gelap. Tak hanya gelap, aroma bunga 7 rupa, wangi dupa beserta bakaran kemenyan juga menambah suasana menjadi semakin seram dan mencekam. Keempatnya pun kini berjalan perlahan, namun bergiliran. Condro paling depan pengatur jalan, Baskoro di belakang Condro. Lalu kemudian Bu Wono, dan di paling belakang adalah Gegono. Mbok tulungan anakmu mbok, teriak Gegono ketakutan yang membuat Bu Wono yang berada di depannya memperhatikannya dengan sedikit kasihan. Karena kelihatannya Gegono sungguh-sungguh ketakutan. Meski Bu Wono kesal pada Gegono, namun melihat Gegono yang seperti itu membuatnya tak tega. Bu Wono pun menarik lengan Gegono, lalu menarik dan menggeser tubuhnya ke tengah. Dan sekarang posisi Gegono di antara Baskoro dan Bu Wono. Seharusnya tadi Gegono menolak saat tangan Bu Wono menyentuhnya. Namun kali ini Gegono harus menurunkan egonya. Di dalam hatinya justru sebenarnya ia berterima kasih pada Wono karena telah menggesernya ke tengah. Namun dia malas dan enggan mengucapkan terima kasih secara langsung. Yang bisa ia lakukan sekarang hanyalah menundukkan kepalanya karena dia ketakutan. Mas, ya mbok jangan tarik-tarik bajuku nanti robek. Biasa aja, teriak Baskoro kesal. Mas takut Bas, gak ada apa-apa mas. Aduh, sepertinya kita melewati jalan buntu, ucap Condro tegang. Pasalnya jalan minim penerangan. Coba senter pakai HP. Masa iya kagak ada jalan? Gile aja kalau kita balik lagi. Kan pintu tadi udah kekunci. Condro pun mencoba menyalakan senter pada HP-nya, lalu berjalan ke arah samping dan Baskoro mengikutinya
sembari memegangi tangan Condro. Bas, pelan-pelan jalannya, Mas takut. Ih, Bas juga mulai takut nih. Ternyata lebih serem dari yang Bas kira. Mending Mas pegangan Mas Wono aja, biar gak nyasar. Aduh Bas, kamu kok tega banget sama aku, ucap Gono kesal. Namun Bu Wono meraih pergelangan tangan kiri Gegono dan memeganginya. Gegono pun pasrah, bahkan dia juga turut berpegangan pada Bu Wono. Bro, ada jalan, pintu goa. Tapi kita harus pilih di antara 3 jalan ini. Coba lo duluan masuk ke yang pertama. Kalau emang tembus, gue ngikut. Oke, ayo Bas, ikut Mas. Condro dan Baskoro pun masuk. Namun baru saja masuk, Baskoro langsung kembali terbirit-birit. Wah, ada pocong Mas, ada pocong, teriak Baskoro yang membuat Gegono semakin mepet dengan Bu Wono. Santai Bas, jangan lari. Wan, buntu. Ya udah, lo ke pintu nomor 2 deh, gue ke nomor 3. Oke. Condro dan Baskoro pun mulai masuk ke pintu 2, sedangkan Wono dan Gono masuk ke pintu 3. Dan begitu keempat-empatnya masuk, brak, pintu kedua dan ketiga sama-sama terkunci. Mereka sama-sama terjebak, sama-sama terpisah, dan juga sama-sama panik. Mas, terkunci, gimana ini? Gak apa-apa, tenang, ada Mas, ucap Condro sembari merangkul Baskoro yang seketika rasa takut itu mulai memudar, berganti rasa syahdu. Mas, Mas kok gak takut sih? Kenapa harus takut? Seru kali. Kamu masih takut? Udah enggak Mas. Seneng gak Mas aja kesini? Seneng Mas, tapi sekarang aku khawatir sama Mas Gono. Santai aja, Wono pasti jagain Gono kok. Dia pemberani. Aduh, gimana ini kok kekunci? Ini gara-gara kamu salah pilih pintu. Berisik amat sih lo. Bukannya cari solusi malah nyalain gue. Gue tinggal juga nih lo di sini biar digondol kolong wewe. Tega banget kamu. Makanya dia mulut lo, badan aja gede, tukang angkat galon, tapi takut sama setan. Gak sinkron lo. Terus gimana caranya keluar sekarang? Kamu yang tanggung jawab, padahal tadi sebelum masuk udah dikasih tahu petugas jangan sampai ada yang mencar. Masuk bareng, pulang harus bareng. Ya salam, bisa sabar gak sih lo? Bro, lo masih di sebelah gak? Bro, kok gak nyaut ya Mas Condro sama Bas? Masa gak denger orang pintunya kan sebelahan? Ya mana gue tahu. Coba gue telepon. Aduh, gak ada sinyal lagi, asem. Terus gimana? Sampai kapan kita di sini? Kalau sampai gak bisa balik, nanti besok aku gak bisa jualan. Ceret banget mulut lo, gue cipok nih. Ih, kamu ini. Ape? Menonjok gue tinggal nih. Ora, ucap Gono tak berani dan terus berpegangan erat pada Wono. Keduanya pun tak menyerah hingga menemukan sebuah lorong. Namun baru saja hendak masuk, sesuatu berwarna putih terlihat terbang dari kejauhan yang membuat Gono menjerit lalu menghentikan langkahnya. Wah, apa iku? Boe, tolong anakmu Boe, aku gak mau lewat sana, pokoknya cari jalan lain. Jalan lain dengkulmu? Lihat mati lo, jangan duduk aja. Kagak ada jalan lain selain tuh lorong. Jadi mau gak mau kita harus lihat sono. Ayo, gue tinggal nih. Gono pun dengan perlahan terpaksa mengikuti langkah Wono. Dan begitu sudah agak masuk ke dalam lorong, wah! Boneka kuntilanak jatuh dari atas dan menggantung tepat di ujung lorong yang membuat Gono berlari kembali keluar lorong. Lampu pun tiba-tiba seketika padam. Sedangkan Bu Wono yang penasaran menyalakan senter HP lalu menyingkirkan boneka kunti tersebut. Dan tak disangka, di balik boneka kuntilanak tersebut ada tirai putih yang di dalamnya ternyata berupa pintu. Entah apa yang dipikirkan oleh Bu Wono, sehingga tiba-tiba tersenyum licik, lalu menghampiri ke Gono yang sedang ketakutan memanggil namanya. Wono, kamu di mana? Aku takut ini, gelap banget. Balik sini.
Enggak ah, males gue jemput lo ke situ. Asal lo tahu ya, gue udah nemu jalan. Kalau lo mau keluar, sini lo jalan ke sini sendiri, gue capek. Ih, gelap banget, aku gak berani. Aku takut banget ini. Bodoh amat, lo kan benci sama gue, benci sama homo. Baru kayak gini aja lo cari-cari gue. Ya maaf, aku gak gitu lagi deh. Cepetan sini, aku janji aku gak benci lagi sama kamu. Janji. Hihihihihihi. Suara Kunti tiba-tiba muncul. Wono, aku gak kuat Won, rasanya pengen pingsan. Sini Won. Oh enggak, biarin aja lo bentar lagi dipeluk Kunti. Won, ampun Won, aku nyerah, aku minta maaf dah. Kamu mau apa aja tak turutin dah. Asal kamu kesini, aku takut nih. Kalau perlu kamu tak kirim air ke rumahmu. Selama seminggu gratis, gak usah bayar. Gimana? Gak tertarik gue. Kalau lo mau gue ke situ ada syaratnya. Lah terus maumu apa? Ayo wes, aku pasrah manut. Cepetan ini, gelap mataku. Gak kelihatan apa-apa, buruan apa syaratnya? Serius, kamu mau nurutin apa aja kemauanku? Iya cepat, katakan kamu mau apa? Aku mau cium kamu. Apa? Kamu udah sinting? Ternyata bener, orang homo kayak kamu itu emang kurang ajar. Ora tahu duwe sopan. Yah, malah ngatain. Ya udah, gue malas ke situ. Jangan salahin gue ya, kalau bentar lagi diem-diem di sebelah lo ada. Ya. Aku mau. Ikhlas nggak nih gue cium? Kalau enggak gue ogah nih ke situ. Iya ikhlas dah, cepetan aku udah merinding ini. Kamu di mana sih? Gelap banget. Wono tak menjawab. Suasana semakin sunyi. Aroma kemenyan semakin tercium. Wono, kok diem? Kamu gak ninggalin aku kan? Wono tetap tak bersuara. Suasana semakin mencekam. Gegono hanya pasrah. Dia berpikir Wono mengerjainya saja. Gegono takut. Tak berani bergerak. Bahkan untuk sekadar mengambil HP di dalam tasnya pun tak mampu. Ia duduk sembari memeluk lututnya, menoleh ke kanan dan ke kiri di dalam kegelapan. Suara langkah kaki terseret terdengar samar-samar. Suara itu semakin mendekatinya. Tubuhnya bergetar. Keringat dingin keluar. Won, aku udah siap nih. Ayo kalau mau cium aku. Kamu di mana Won? Walah Won. Kamu kok ya tega bener ninggalin aku. Sebuah kecupan misterius tiba-tiba datang membawa kehangatan di bibirnya. Meski gelap, namun Gegono sudah tahu siapa pelakunya. Itu karena Gegono dapat mencium aroma harumnya parfum di tubuhnya. Mas Gono, bibir lo enak banget, sumpah. Gimana mas, dicium laki-laki? Enak gak? Enak gak? Di sini gak ada yang tahu, cuma kita berdua aja. Jadi jangan malu. Akuin aja. Enak gak? Om, enak. Mau lagi? Boleh deh. Sekali lagi. Wono pun tak tinggal diam. Dia kembali menyerang Gono begitu buas. Gegono pun membalas. Keduanya kini berciuman di dalam kegelapan. Suasana mistis berganti menjadi romantis. Wono mulai nakal. Tangannya kini berani mengelus gundukan milik Gono. Dan krek, resleting terbuka. Tangan Wono hendak mengambil sesuatu di dalam sana. Namun, saat Wono berhasil mengambilnya, tunggu. Ada apa? Perjanjiannya kamu cuma menciumku toh, tidak lebih. Kenapa? Lo pasti suka. Cobain, sekali aja. Enggak, sekali aja. Aku bilang enggak ya. Ting, lampu menyala. Halo, ada orang di sana. Sialan, petugas datang.